Coba Anda bayangkan sebentar ya. Bayangan apa nih? Gini, akar dari peretasan sistem rumah sakit lintas benua atau pencucian uang triliunan rupiah di pasar kripto hari ini. Atau skandal korporasi raksasa yang sering kita dengar belakangan ini? Betul. Pernah nggak sih Anda, para pendengar kita, berpikir kalau pola semua kejahatan itu sebenarnya sudah dipetakan dengan sangat presisi? Dalam sebuah teks yang usianya lebih dari 1.400 tahun. Iya, itulah ironi dari peradaban kita saat ini. Yang menarik di sini adalah kita tuh sering menganggap kejahatan modern sebagai sesuatu yang benar-benar baru, kayak mutasi dari teknologi gitu kan. Padahal kalau kita perhatikan lebih teliti, sebetulnya perangkat kerasnya saja yang di-upgrade. Tepat. Perangkat lunak di dalam kepala manusianya, maksudnya niatnya, keserakahannya, itu masih versi yang sama persis sejak ribuan tahun lalu. Nah, selamat bergabung dalam sesi eksplorasi kita hari ini. Dimanapun Anda berada, entah Anda sedang di jalan, bersiap untuk rapat, atau sekedar ingin menyegarkan perspektif, Anda berada di tempat yang pas. Betul sekali. Hari ini, 25 Februari 2026, kita punya satu misi analisis yang sangat menantang di atas meja. Kita akan menyandingkan dua hal yang seolah datang dari dimensi waktu yang berbeda. Di satu sisi, kita memegang dokumen klasifikasi kriminologi modern. Ini mencakup segala hal dari kejahatan cyber eksponensial hingga kejahatan transnasional dan korporasi. Dan di sisi lain, kita punya teks kuno Al-Quran, lengkap dengan teks bahasa Arab dan terjemahannya. Misi pembedahan sumber kita hari ini bukan untuk memaksakan cocologi ya. Tentu bukan. Tapi untuk mencari tahu bagaimana teks klasik ini membedah dan mengantisipasi anatomi kejahatan cyber atau peretas anonim yang bahkan belum terbayangkan oleh masyarakat masa lalu. Pendekatan teks klasik ini beda loh. Dia tidak melihat apa alat yang digunakan, melainkan bagaimana dampak struktural dari tindakan tersebut terhadap masyarakat. Dan lensa fundamental ini ternyata luar biasa tajam. Oke, mari kita bedah ini dan langsung uji ketajaman lensanya. Kita mulai dari klasifikasi yang paling mendominasi lanskap keamanan kita hari ini, kejahatan cyber. Atau cybercrime ya? Ya, Anda pasti sudah sangat familiar dengan pembagiannya. Ada cyber-dependent crime, kejahatan yang absolut bergantung pada komputer dan internet. Seperti peretasan atau hacking, serangan malware, ransomware, dan serangan DDoS yang bisa melumpuhkan jaringan suatu negara. Benar. Lalu kategori kedua adalah cyber-enabled crime. Ini kejahatan tradisional, tapi skalanya membesar, luar biasa berkat teknologi. Contohnya penipuan online atau scamming, judi online, perdagangan narkoba di dark web, sampai penyebaran hoax dan propaganda politik. Nah, pertanyaan kritisnya, bagaimana teks kuno merespon kejahatan yang wujud fisik pelakunya saja tidak kelihatan? Mereka kan cuma deretan kode di layar. Untuk menjawab itu, kita harus melihat surat Al-Maidah ayat 33. Teks ini memberikan landasan tentang kejahatan tingkat tinggi. Menarik. Seperti apa teksnya? Teks Arabnya diawali dengan sanksi tegas. Bagi mereka yang memerangi tatanan, bunyinya, Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu. Yang terjemahannya, sesungguhnya balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Lalu apa kelanjutannya? Ini bagian yang paling krusial. Wa yas'auna fil ardi fasadan. Wa yas'auna fil ardi fasadan. Dan berupaya sungguh-sungguh membuat kerusakan atau fasad di muka bumi. Tepat. Dan sanksi yang mengikutinya sangat berat. An yuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydiyahum wa arjulahum min khilafin au yunfau minal ard. Hanyalah mereka dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari tempat kediamannya. Hukuman yang sangat ekstrim. Memang, tapi mari kita fokus ke kata fasad tadi. Sebentar, saya ingin membedah kata fasad ini. Karena secara harfiah, membuat kerusakan di bumi itu terdengar seperti perusakan fisik. Membakar desa, atau mengebom jembatan. Ya, pandangan tradisionalnya seperti itu. Tapi di era siber, peretas itu duduk tenang di kursi ergonomisnya sambil minum es kopi. Tidak ada yang rusak secara fisik. Apakah teks ini benar-benar bisa mencakup hal yang tidak berwujud? Justru disitulah kejeniusan dari konsep fasad ini. Kerusakan di sini bukan sekedar kaca yang pecah. Fasad adalah dekonstruksi dari sistem sosial, ekonomi, dan kesejahteraan umum. Bisa kasih contoh spesifik?
Bayangkan sebuah serangan ransomware ke sistem rumah sakit sentral. Wah, itu sering banget terjadi belakangan ini. Secara fisik, server rumah sakit itu utuh, nggak ada kabel yang putus. Tapi karena datanya terkunci, mesin penopang kehidupan tidak bisa diakses otomatis, data rekam medis pasien kritis hilang. Jadwal operasi transplantasi juga gagal. Betul, nyawa melayang secara beruntun. Dampak kehancurannya eksponensial. Itu adalah bentuk modern dari fasad berskala besar. Hahaha, saya melihat arahnya sekarang. Jadi penyebaran hoaks menggunakan ribuan bot di media sosial yang akhirnya memicu kerusuhan massal di dunia nyata, Itu juga fasad. Pelakunya mungkin tidak memegang parang sama sekali. tapi ketika mereka merobek tatanan sosial, kejahatan yang tidak terlihat wujud pelakunya, ini justru bisa menyebabkan kehancuran yang jauh lebih melebihi perampokan fisik di masa lalu. Makanya, ancaman sanksi ekstrim dalam ayat tadi menunjukkan satu hal. Kejahatan yang mengancam infrastruktur vital masyarakat itu dikategorikan sebagai kejahatan tingkat tinggi. Teks ini menuntut perlindungan masyarakat, terlepas dari apa mediumnya. Luar biasa. Jadi fasad mencakup terorisme siber. Tapi mari kita dorong diskusi ini ke level yang lebih rumit, ke area yang lebih abu-abu. Pelaku non-individu ya? Ya, berdasarkan subjek hukum dan jangkauan transnasionalnya. Sesuatu yang pelakunya memakai jas desainer mahal. Dalam klasifikasi modern, kita punya corporate crime dan white-collar crime. Kejahatan atas nama korporasi dan kejahatan kerah putih oleh elit sosial. Betul. Dan yang menarik, Anda pasti ingat awal tahun ini, Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP baru di Indonesia kan baru saja berlaku penuh. Iya, itu tonggak sejarah yang penting. Salah satu gebrakan terbesarnya adalah memperkuat pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Perusahaan kini bisa diadili karena mencari keuntungan finansial dengan cara ilegal. Belum lagi transnational crime, seperti pencucian uang global atau eksploitasi perdagangan manusia lintas negara. Nah, masalah dengan white-collar crime seperti korupsi atau penggelapan pajak adalah mereka seringkali terlihat legal. Mereka bermain di celah regulasi. Bagaimana Al-Quran menyikapi kejahatan yang dibungkus dengan legalitas semu ini? Untuk membongkar ini, mari kita buka surat Al-Baqarah ayat 188. Ini diagnosis yang sangat tajam. Silakan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Kedengarannya seperti larangan mencuri biasa ya? Sekilas memang begitu, tapi kalimat selanjutnya adalah plot twist-nya. Watudelu biha ilal hukam. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Tunggu dulu, membawa urusan harta kepada hakim. Ya, ke pengadilan atau regulator, tujuannya dijelaskan di akhir ayat, litakulu fariqon min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Coba pikirkan, pencuri kelas teri tidak akan pergi ke pengadilan untuk melegalkan curiannya. Mereka lari dari hukum. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Ini mendeskripsikan seseorang atau entitas korporasi yang secara sengaja mendatangi pembuat kebijakan atau aparat hukum. Ini adalah deskripsi sempurna untuk white-collar crime modern. Suap kepada pejabat yudisial, lobi-lobi kotor untuk memanipulasi regulasi, penggelapan pajak yang disamarkan firma hukum. Mereka menggunakan pengacara mahal untuk membawa urusan ke hakim, meminta cap legalitas atas tindakan yang mengeksploitasi sistem. Dan perhatikan kalimat penutupnya tadi. Padahal kamu mengetahui, wa antum ta'lamun. Mens rea, niat jahat yang disadari secara penuh. Benar. Ini bukan kelalaian. Korporasi yang membuang limbah beracun ke sungai, lalu membayar lobi untuk mengubah standar baku mutu air di daerah itu, mereka sadar sepenuhnya. Fakta bahwa teks dari abad ke-7 sudah membedah korupsi korporasi sedetil ini sungguh membuat merinding. Insting dasar untuk mengeksploitasi itu tidak berubah. Metodenya saja yang berevolusi. Oke, kita sudah membedah kejahatan cyber dan korporasi. Pada akhirnya, klasifikasi umum hukum modern itu mengelompokkan kejahatan berdasarkan dampak akhirnya. Iya, crimes against person, crimes against property, dan statutory crimes. Bagaimana pakar melihat hubungan ketiga klasifikasi ini dengan teks sumber kita? Mulai dari crimes against person, kejahatan terhadap orang, atau kekerasan fisik. Teks suci menetapkan perlindungan mutlak atas nyawa melalui prinsip qisas. Di surat Al-Baqarah 178 disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Ini adalah pernyataan tegas bahwa nyawa manusia tidak bisa direduksi. Hak hidup adalah fondasi paling dasar. Perlindungan absolut atas nyawa. Oke, lalu bagaimana dengan crimes against property, kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian atau perusakan barang? Di surat Al-Maidah ayat 38 ada frasa, "Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma." Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Nah, sebagai audiens modern yang hidup di era di mana pencurian berevolusi menjadi pencurian data atau data forgery, bagaimana ini dianalogikan? Esensi yang dibawa ayat ini adalah kesucian hak milik pribadi. Jadi pencurian identitas digital yang merampas tabungan hidup seseorang itu sama merusaknya. Sangat menghancurkan. Seseorang kehilangan masa depannya hanya dengan satu klik. Dan kategori yang terakhir, statutory crimes atau pelanggaran aturan negara, ini banyak bermutasi jadi cyber-enabled crimes hari ini ya. Seperti penyalahgunaan narkoba di dark web dan pandemi judi online lintas negara. Negara kan terus berupaya membuat regulasi untuk ini. Dan regulasi moralnya sudah dipatok tegas di surat Al-Maidah ayat 90. Inamal khamru wal maisiru wal anshabu wal azlamu rijisun min amalis syaitoni fajtanibuhu. Sesungguhnya meminum khamr, berjudi, maisir, pengundi nasib persembahan, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah. Peringatan tentang zat memabukkan dan judi ini persis sama esensinya, fentanyl di dark web atau kecanduan slot judi online, kerusakan nalar dan struktur keluarganya identik dengan yang terjadi di masa lalu. Mereka mengeksploitasi dopamin manusia dengan cara yang sama ya. Betul sekali. Jadi apa artinya semua ini? Untuk Anda yang mendengarkan, kita mungkin merasa peradaban manusia saat ini berada di puncak dengan kerangka hukum baru seperti KUHP 2026 atau Undang-Undang ITE. Kita merasa menangani kejahatan berbasis internet itu urusan eksklusif era modern. Padahal esensi dari kejahatan itu, ketamakan, manipulasi elit, dan perusakan atau fasad telah diantisipasi dan diklasifikasikan dengan sangat presisi dalam teks kuno Al-Quran. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar di masa depan, Ada sesuatu yang mengganjal. ya, sepanjang sesi ini kita berulang kali kembali pada konsep niat atau mens rea, padahal kamu mengetahui. Benar, hukum modern dan teks suci menuntut pertanggungjawaban dari manusia yang sadar. Lalu bagaimana jika di masa depan yang sangat dekat, yang melakukan peretasan massal atau manipulasi pasar saham adalah kecerdasan buatan atau AI otonom yang bertindak sendiri? Wah, ini pertanyaan yang berat. Jika kejahatan adalah soal moralitas dan niat manusia, bagaimana hukum modern dan teks suci akan meminta pertanggungjawaban dari entitas yang tidak memiliki jiwa? Siapa yang dihukum atas fasad yang dilakukan oleh algoritma? Sebuah pemikiran provokatif yang luar biasa. Ketika garis batas antara niat dan otomasi memudar, konsep kita tentang keadilan akan diuji di batas maksimalnya. Biarlah itu menjadi bahan renungan tersendiri. Kami sangat berterima kasih kepada Anda yang telah ikut membedah sumber-sumber luar biasa ini bersama kami. Teruslah berpikir kritis di tengah derasnya laju informasi saat ini. Dan sampai jumpa di analisis mendalam berikutnya.